firman-Mu. Ada tema dan ada bahan bacaan yang telah ditetapkan untuk menjadi perenungan kami di ibadah minggu ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kepada hamba-Mu yang memberitakan, juga kepada jemaat-Mu baik yang ada di sini maupun di rumah kami masing-masing, supaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman ini bagi kami. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab dari kitab ataupun Injil Lukas, Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pada pasalnya yang ke-12 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21, perikop pembacaan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Demikian sabda Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini, tema bagi kita sekalian adalah kaya di hadapan Tuhan. Mari kita melihat cerita daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan ini. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang menjadi alasan bahwa di dalam pengajaran Yesus tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Yesus. Dan dalam kisah ini diceritakan bahwa dia punya tujuan. Dia mendatangi Yesus dan meminta sesuatu kepada Yesus. Apa yang dimintakan kepada Yesus? Dia meminta supaya Yesus membantu dia, memberitahukan kepada saudara-saudaranya supaya mereka dapat berbagi warisan dengan dirinya. Memang Bapak Ibu Saudara, masalah warisan dalam tradisi Yahudi itu seharusnya diberikan kepada semua anak ketika ayahnya meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada pengecualian. Bahwa anak yang sulung, anak pertama,
itu akan mendapatkan porsi ganda. Sekali lagi, anak yang sulung itu akan mendapatkan porsi ganda. Lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Tetapi tetap mereka harus dibagikan. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara dalam cerita ini, bahwa orang yang mendatangi Yesus itu mengadukan kepada Yesus itu, kok dia tidak mendapatkan warisannya. Dia tidak mendapatkan pembagian yang seharusnya diberikan kepadanya. Inilah yang melatar belakangi orang tersebut mendatangi Yesus, meminta supaya Yesus menjadi penengah antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Ada dua kemungkinan bagi saya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang ini mendatangi Yesus. Supaya Yesus menjadi penengah. Alasan yang pertama adalah oleh karena dia selalu berada dengan Yesus. Dia mengikuti pengajaran Yesus, maka dia berharap karena dia sering dilihat oleh Yesus, maka Yesus akan berpihak kepada dia. Kita kan pertemanan ya. Kadang-kadang orang yang lebih dekat itu sering kali kita dengar. Alasan yang kedua, karena Yesus rabi, Yesus guru, Yesus orang yang berpengaruh, maka dia berharap kalau Yesus berbicara kepada saudara-saudaranya, otomatis saudara-saudaranya akan mendengarkan. Itu nalar, itu cara berpikir daripada orang tersebut. Rupanya, saya mau katakan rupanya, orang ini ingin memanfaatkan pengaruh Yesus kepada saudara-saudaranya. Dan saya mau katakan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang secara tidak sadar juga bertindak seperti orang ini. Kita mengikuti Yesus karena kita ingin memanfaatkan Yesus dalam tanda petik. Memanfaatkan Yesus demi mencapai kekayaan pribadi kita. Mendapatkan kekuasaan, mendapatkan ketenaran dan lain sebagainya. Dan itu sudah dimulai pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik kalau kita melihat dalam ayat 14 Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan jawaban yang menarik. Yesus berkata, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim, menjadi pengantara, menjadi pembagi warisan kamu? Jawaban Yesus ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah jawaban yang ingin menegaskan bahwa orang yang hidup di dalam dunia ini, orang harus merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Bukan mencari-cari persoalan yang tidak memiliki kekekalan, memiliki nilai kekal. Dan dengan tegas Yesus menolak untuk menjadi pembagi warisan di antara kedua saudara tersebut. Melalui hal ini Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin mengajarkan bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup. Yaitu bukan mengumpulkan harta di dalam dunia ini, melainkan harus mengumpulkan harta di hadapan Allah. Manusia harus mengumpulkan harta di hadapan Allah, bukan mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, ini tidak berarti bahwa Yesus melarang orang menjadi kaya. Yesus membenci orang kaya, tidak. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan itu. Tetapi yang Yesus tidak inginkan adalah kalau orang kaya tetapi kekayaan itu dibarengi dengan ketamakan, di mana dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yesus mau setiap orang yang sudah diberkati untuk berbagi dengan sesamanya. Yesus mau supaya kita peduli kepada orang lain. Itulah maksud Yesus kaya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
menjadi sebuah pertanyaan dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mengapa lebih penting mengumpulkan harta di hadapan Allah ketimbang mengumpulkan harta demi diri sendiri? Yang pertama, mari kita lihat ayat 15. Jawaban Yesus di dalam ayat 15. Karena harta di dunia tidak bisa menolong orang dari bencana dan kematian. Harta di dunia tidak bisa menolong orang dari bencana dan kematian. Yesus mengajarkan bahwa orang yang banyak harta sekalipun tidak akan bisa luput dari bencana dan kematian yang bisa datang kapan saja kepada manusia. Saya mau katakan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Kita memang tidak tahu kapan waktunya, tetapi pasti akan terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Maka Yesus berkata bahwa hidup kita, hidup orang kaya tersebut tidak boleh bergantung kepada hartanya yang ia miliki. Dan perumpamaan daripada Tuhan Yesus ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam hal mengumpulkan harta, hati-hati supaya jangan berpusat kepada diri sendiri hanya untuk mencapai pemuasan diri. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Yesus berkata, bagaimana kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu? Banyak orang bekerja terus menerus tanpa henti 24 jam sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Dan memang dia punya uang yang banyak, namun dia tidak memiliki waktu untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Dan ini adalah sebuah kesia-siaan. Apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita masih menggumuli bersama. Kita sementara berhadapan dengan pandemi virus corona. Virus corona mengajarkan kepada kita bahwa harta, kekayaan yang kita miliki semuanya itu tidak berarti di hadapan bencana dan kematian. Tidak peduli seberapa kaya kita, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, melalui virus corona atau melalui hal-hal yang lain, tanpa persiapan, kematian itu bisa datang menjemput kita. Tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian, sekaya apapun dia. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, maka jangan pernah berpikir untuk menaruh semua harapan hanya kepada harta duniawi. Tidak ada jaminan dari kekayaan. Maka satu-satunya jaminan untuk bisa terus hidup berbahagia dan mendapatkan jaminan kehidupan adalah dengan cara kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kekayaan yang kita miliki, mari kita bawa kepada Tuhan. Harta, pangkat, jabatan yang kita punyai, syukurilah itu di hadapan Tuhan. Itu adalah titipan daripada Tuhan. Itu anugerah, itu pemberian daripada Tuhan kepada kita sekalian. Jangan mengikuti Yesus hanya untuk memanfaatkan Yesus untuk tujuan-tujuan duniawi. Orang ini datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus, dia punya kepentingan, dia punya tujuan. Yesus akan menyelesaikan masalah persengketaannya dengan saudara-saudaranya. Jemaat, hanya Yesus, tadi pujian ya, yang disampaikan tadi ini luar biasa. Sebuah kredo, sebuah pengakuan bagi orang yang sudah tinggal di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, syukuri itu di hadapan Tuhan. Dan katakan dalam pengakuan iman kita, seperti pujian yang tadi dinyanyikan, hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Yesus yang sanggup memberikan jaminan akan kehidupan kita. Dan kalau kita di dalam dunia ini, kita diberkati oleh Tuhan, kita dititipkan harta kekayaan, mari
kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sekali-kali menjadikan harta dan kekayaan menjadi tolok ukur dan menjadikan Yesus menjadi yang kedua. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah berkata di Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kaya tetapi dia tidak bermegah di dalam Tuhan, dia tidak memuliakan Tuhan dengan harta kekayaannya, Yesus ingin mengatakan dialah justru orang yang paling miskin di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara dari poin yang pertama mengajak kepada kita untuk menjadikan Yesus sebagai harta yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Dan kalau belum atau masih ragu-ragu, mari kita mengevaluasi dan berani mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai harta yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah, jangan lepaskan itu, tetap pegang teguh. Yang kedua, mengapa bagian firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk kalau kaya di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Allah? Yang kedua alasannya adalah karena kekayaan itu terkadang membuat orang menjadi bodoh dan melupakan Tuhan. Ini kontras ya Bapak Ibu Saudara. Umumnya orang kaya itu karena dia pintar. Bisa pintar dalam artian positif, bisa pintar dalam artian negatif. Tetapi orang kalau mau bisa mendapatkan kekayaan, tentu dia sudah berpikir keras, bekerja keras. Itu kepintarannya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagian kedua ini, hati-hati. Kekayaan kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang bodoh dan orang yang melupakan Tuhan. Maka sekali lagi saya ingin katakan bahwa kekayaan itu tidak salah. Tetapi keinginan yang berlebihan untuk menjadi orang kaya itu yang salah dan bodoh. Orang Romawi memiliki pepatah begini. Orang Romawi mengatakan bahwa uang itu seperti air laut. Semakin seseorang meminumnya, semakin haus dia. Dan pepatah ini ingin mengajarkan supaya orang berhati-hati dengan cara hidupnya. Jangan menjadi orang yang tamak. Sudah kaya tetapi ingin mengejar kekayaan, tidak pernah puas. Dia selalu ingin mendapatkan lebih banyak dan ujung-ujungnya dia akan melupakan Tuhan. Saya mengutip Bapak Ibu Saudara apa yang dituliskan di dalam kitab Amsal. Amsal yang cukup indah, yaitu Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya membantu membacakan bagian ayat ini kepada kita semua. Firman Tuhan berbunyi begini. 2 hal aku mohon kepadamu, kepada Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Luar biasa. Ini orang yang betul-betul menyadari hidupnya, bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Baik miskin maupun kaya, bagaimanapun kondisi keadaannya, dia akan mempermuliakan Tuhan dengan segala kondisi yang ada. Betulkah orang yang kaya kadang menjadi bodoh dan melupakan Tuhan? Apakah ini sesuatu yang mengada-ngada? Saya kira tidak Bapak Ibu Saudara. Fakta berbicara. Kita semua mungkin pernah mendengar begitu banyak kisah di mana ada begitu banyak orang kaya yang merasa hebat, kemudian bukan hanya melupakan Tuhan, melainkan juga melawan dan menentang Tuhan. Salah satu kisah yang saya mau sharingkan kepada kita melalui khotbah hari ini. Siapa yang tidak kenal, apalagi umur-umur seperti saya ke atas,
Siapa yang tidak kenal dengan John Lennon? Terkenal ya, salah satu personel dari The Beatles. Ya. Dia adalah personil daripada band The Beatles, asal Inggris, yang sangat populer dan fenomenal di tahun 60-an. Tetapi sejarah juga mencatat John Lennon terkenal karena kematiannya yang mengenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat. Dan ironinya, pelakunya adalah penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, sebelum kematiannya, John Lennon itu diwawancarai oleh salah satu media Inggris, Evening Standard. Dan dalam wawancara itu John Lennon pernah berkata begini, saya, John Lennon, dan The Beatles lebih terkenal dibandingkan dengan Tuhan. Ia pun menantang dan berkata begini, kita lihat saja nanti siapa yang lebih dahulu akan tenggelam, Tuhan beserta dengan ajarannya, atau John Lennon saya dengan The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Dan Bapak Ibu Saudara, pernyataan daripada John Lennon ini mengundang kontroversi. Banyak remaja yang marah dengan pernyataan statement daripada John Lennon ini. Piringan hitam pada zaman itu dibakar oleh mereka. Poster-poster The Beatles diturunkan. Dan pada tahun 1970 The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Yang tenggelam siapa? The Beatles ya. Yang hancur siapa? The Beatles ya. Bukan Tuhan. Padahal dia sudah menantang Tuhan. Siapa yang lebih dahulu akan tenggelam? Tuhan dengan ajarannya atau John Lennon The Beatles dengan musik rock and roll-nya? Orang yang kaya tetapi tidak menyadari kekayaannya. Orang yang berpangkat tetapi tidak menyadari kepangkatannya, melupakan Tuhan, berani menantang Tuhan, dia akan mengalami kematian yang sia-sia. Maka Tuhan berkata kepada orang yang datang bertanya ini, setelah dia berkata, aku akan membangun lumbungku lebih besar, aku akan masukkan bertahun-tahun, aku akan beristirahat, aku akan berkata kepada jiwaku, tenanglah jiwaku, engkau dapat makan dan minum. Tuhan bilang, hai orang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalimat perkataan daripada Yesus itu menusuk. Karena firman itu seperti pedang bermata dua, tetapi menusuk untuk mengkoreksi kita. Yesus berkata kepada orang kaya yang begitu sombong, hai engkau orang bodoh. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada kita, kita orang bodoh. Tidak ada seorang pun yang mau mengatakan ataupun mencap dirinya orang bodoh, diberikan gelar ataupun sapaan orang bodoh. Tidak mau. Keakuan kita akan berbicara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dapat memposisikan diri kita, menikmati apa yang Tuhan berikan itu dengan sikap menghormati Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang dikatakan oleh Amsal tadi, bahwa dalam kekayaan kita tidak akan menyangkal Tuhan, tetapi juga di dalam kemiskinan dan kekurangan kita, Amsal mengatakan saya tidak mencuri lalu mencemarkan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus kaya di hadapan Allah? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus kaya di hadapan Allah karena harta di dunia dapat merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Sekali lagi, harta di dunia ini dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita manusia. Kita sudah mungkin mendengar pepatah juga yang mengatakan begini, uang tidak mengenal saudara. Uang tidak mengenal saudara. Dan itu terbukti. Banyak orang saling bunuh karena tergoda untuk memiliki harta.
Oleh karena kecemburuan, itu sudah mulai diceritakan dalam kitab Kejadian. Kain dan Habel. Kain rela membunuh saudaranya Habel. Ada persengketaan antara paman dengan keponakan. Kita minggu budaya ya, tahun ini ya, atau minggu bulan ini. Ini minggu budaya. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah kita mengikuti pembacaan-pembacaan yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan kita ya sebagai orang Batak Karo, itu bukan pilihan kita. Kita menjadi orang Batak Karo itu bukan pilihan kita. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga, bukan pilihan kita. Saya punya suami ini, punya istri ini, punya bapak ini, punya mama ini, punya anak ini, bukan pilihan kita. Itu ketetapan daripada Tuhan. Itu dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa dalam hidup kebersamaan itu kita boleh saling mengasihi satu sama yang lain. Kita boleh hidup berbagi satu sama yang lain. Saya banyak diskusi karena ini minggu budaya. Saya ini, istri saya boru nenggolan, jadi kadang-kadang saya banyak dipengaruhi oleh filosofinya orang Batak Toba. Tetapi saya kira orang Batak Karo juga tidak jauh beda ya. Saya tadi berdiskusi dan saya tanya dari lima marga besar. 5 marga besar itu kemudian runut ke bawah, turun ke bawah. Ada apa yang disebut dengan kalau saya salah mohon maaf ya, apa yang disebut dengan Rakut Situluh ya. Jadi ada di sana apa disebut dengan Sembaya, ada juga yang disebut dengan betul ya, Kalimbubu ya. Kemudian ada juga dengan Anak Beru ya. Ini sebuah penempatan daripada Tuhan, bukan Bapak Ibu yang memilih. Tetapi di dalamnya ada rencana Tuhan supaya Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara itu hidup diam bersama dengan rukun. Dalam minggu budaya ini, bulan budaya ini, Bapak Ibu sudah melalui firman Tuhan ini, ayat Alkitab mengatakan bahwa ternyata warisan, ternyata kekayaan, harta benda bisa membuat perseteruan, bisa membuat pembunuhan antara saudara bersaudara, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Padahal falsafah, salah satu falsafah pertalian darah itu tidak bisa diputus. Seperti ada sebuah filosofi yang mengatakan memutuskan persaudaraan yang setali sedara itu tidak mudah, tidak gampang, dan itu tidak mungkin. Karena seperti kita mengambil parang lalu kita membelah air sungai yang mengalir. Ketika parang itu dipotong, sepertinya terpotong, tapi begitu parang itu kita angkat, dia akan terhubung kembali. Kita dibesarkan dari suatu budaya untuk saling menghargai, saling menghormati. Galatia pasal 6 ayat 10 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu, membantulah satu sama yang lain, tetapi yang terutama adalah untuk saudara-saudara yang seiman. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bahwa dengan kekayaan, dengan kepangkatan, dengan harta yang kita miliki, lalu kita saling iri hati satu sama yang lain. Ingat, kekayaan itu titipan. Itu pemberian daripada Tuhan. Satu saat kembali seperti kita akan berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang akan kita banggakan? Tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan membiarkan banyak pertengkaran dan perpecahan terjadi hanya karena masalah-masalah duniawi ini. Harta dan kekayaan duniawi yang bersifat sementara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, banyak juga gereja yang pecah hanya karena rebutan aset dan kekayaan gereja. Kehidupan yang Tuhan inginkan bukanlah untuk mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, melainkan adalah kehidupan untuk berbagi dengan sesama kita. Karena dengan berbagi pada sesama, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kaya di hadapan Allah. Karena Allah telah memberikan harta yang paling berharga, yaitu anaknya Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia ini, mati untuk menebus semua kita yang berdosa.
Dan Allah saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk manusia. Masakan Bapak Ibu Saudara yang dititipkan harta kekayaan dunia ini, kita tidak mau berbagi kepada sesama kita? Yesus menolak untuk menjadi pembagi warisan bagi mereka, karena Yesus dapat melihat bahwa ketika pria ini memiliki kelebihan barang, satu hal yang tidak pernah terlintas di kepalanya adalah memberikannya kepada saudara-saudaranya. Dan seluruh sikapnya ini sangat berlawanan dengan ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan tidak melarang dan Tuhan tidak benci kepada kita kalau kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita pantas mengupayakan, mengusahakan. Tetapi yang salah kalau kita menempatkan diri di atas segala-galanya. Kita merasa bahwa harta kekayaan menjadi pusat dari kehidupan kita. Harus dibalik. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang kaya di hadapan Tuhan, yang mau memuji Tuhan dan mempersembahkan hidup dengan kekayaan kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Paulus berkata, karena itu aku menasihatkan kamu, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita